Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس خنفتنا أنزلكم الله. Pada pertemuan bulan yang lalu telah kita sampaikan sebuah tema mewaspadai pemberontakan pemerintah, dan telah kita uraikan di sana beberapa bentuk pemberontakan kepada penguasa yang diglobalkan menjadi dua. Ada pemberontakan fisik dan ada pemberontakan non fisik dalam bentuk demonstrasi damai, apalagi anarkis, dalam bentuk penggulingan kekuasaan dengan senjata, atau yang semisalnya dari pemberontakan fisik. Masuk padanya pemberontakan non fisik dalam bentuk melecehkan, menghinakan penguasa, menghujat penguasa, mencaci maki mereka, menyebarkan aib-aib mereka di depan mata, dan yang semisalnya. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul meredam kekejaman penguasa. Alhamdulillah, masalah ini sesungguhnya bukan masalah baru, bukan tema baru yang diangkat karena isu terbaru. Tema ini sudah kita sebutkan, sudah kita angkat sebulan yang lalu, sebelum muncul isu terbaru tentang kenaikan BBM.
Munculnya demo-demo anarkis di beberapa tempat menolak kebijakan pemerintah menaikkan BBM. Tema ini sesungguhnya sudah dibahas jauh-jauh sebelumnya. Disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sekian banyak sabdanya. Juga disampaikan oleh salafun salih rahimahumullah ta'ala dalam kitab-kitab mereka, uraian-uraian mereka, penjelasan-penjelasan mereka. Tatkala umat Islam menghadapi sosok pemimpin yang zalim, yang kejam, yang bengis. Barakallahu. Namun tema ini menjadi selalu hangat dikarenakan memang dosa rakyat dari masa ke masa itu terus terulang kembali terkait dengan penguasanya. Kasus pemberontakan kali pertama yang dilakukan oleh kaum Khawarij di zaman salafun salih terdahulu, yang dilanjutkan oleh Khawarij baru di setiap zaman dan masa, itu sudah lama, sudah sering, sudah terjadi. Dan para ulama pun sudah menyampaikan kepada umat tentang bagaimana solusi meredam kekejaman, kezaliman penguasa. Dikarenakan terus berulang kesalahan yang sama, maka berulang pula upaya untuk menjelaskan kepada umat tentang solusinya. Dan mestinya umat Islam itu semakin lama semakin dewasa, terutama para ikhwah salafiyin ahli sunnah wal jamaah. Mestinya semakin lama semakin mengerti ilmunya, semakin mengerti bagaimana mensikapi kondisi yang ada dengan sekian banyak kajian-kajian, tema-tema yang diangkat seputar masalah itu. Sehingga mestinya dengan sendirinya dia tahu bagaimana sikap Ahlussunnah, sikap salafiyin dalam menghadapi kasus yang terbaru ini. Namun dalam rangka untuk an-nasihah, menasihati diri pribadi dan kita sekalian kaum muslimin, juga dalam rangka berzikra, memberikan peringatan, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, sebab yang namanya peringatan itu nanti akan memberikan kemanfaatan kepada kaum mukminin. Maka diangkat kembali tema seperti ini dengan harapan supaya kaum muslimin umumnya, Ahlussunnah secara khusus, memiliki bekal ilmu syar'i, semacam kaidah yang mereka gunakan untuk semua kasus, semua kondisi yang sama di setiap tempat, di setiap masa, setiap generasi. Barakallahu. Di sini al-muallif hafizahullah taala wa ra'ah membawakan dua bab sekaligus, yang sesungguhnya itu merupakan solusi Islam, solusi Nabawi sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW untuk meredam kezaliman penguasa, kekejaman penguasa. Beliau menyebutkan pada bab yang ke-20 dan bab yang ke-21. Bab yang ke-20 ialah ad-du'a'u liwulati umur muslimin, mendoakan kebaikan untuk penguasa-penguasa muslim, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Doa lahum. Beliau membawakan dalilnya an Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Dari Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Qulna, kami tanyakan, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala, maka beliau menyatakan, lillahi,
wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Untuk Allah, untuk kitab sucinya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Rawahu Muslim. Qultu, saya katakan kata Syekh Ali Al-Haddadi, an-nasihah, makna nasihat adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu, mengharapkan kebaikan untuk pihak yang diberi nasihat. Mengharapkan kebaikan untuk pihak yang diberi nasihat. Itu nasihat. Kamu nasihati seseorang dengan harapan supaya orang tadi menerima nasihat kamu dan dia mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk dia. Nasihat. Wa min nawazimin nasihati li waliyil amr. Kata beliau termasuk konsekuensi menasihati waliul amr, menasihati penguasa. Ad-du'a'u lahu bima fihi salahuhu wa salahu ra'iyatih. Dan konsekuensinya ialah ad-du'a lahu, mendoakan kebaikan untuk penguasa. Bima fihi salahuhu, dengan sesuatu yang padanya ada kemaslahatan, ada kesolihan untuk sang penguasa. Wa salahu ra'iyatih, dan ada kebaikan kemaslahatan untuk rakyatnya. Ini argumentasi yang dibawakan Malik. Artinya mendoakan kebaikan untuk penguasa itu termasuk bentuk menasihati mereka. Sementara menasihati penguasa termasuk din. Ringkasnya menasihati penguasa perkara syar'i yang dianjurkan Rasulullah SAW. Argumentasi yang kedua, beliau mengatakan setelah itu, wa naqala al-Bukhari rahimahullah ijma' as-salaf ala mashru'iyyati ad-du'a li ulati al-umur. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah disebutkan di bawah itu dalam kitab Ushul Sunnah Al-Lalikai, beliau menukil ijma' salaf, kesepakatan salafun salih tentang disyariatkannya mendoakan kebaikan untuk ulatul umur, mendoakan kebaikan untuk penguasa-penguasa muslim. Ini argumentasi yang kedua, ijma' salaf. Sementara ijma' salaf adalah hujjah, termasuk upaya mengikuti sabilul mu'minin, jalannya kaum mukminin. Barang siapa yang menyelisihi ijma' berarti dia menyimpang, masuk dalam ancaman ayat Allah Taala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepada dia petunjuk dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka akan kami palingkan kemana dia berpaling, dan nanti akan kami masukkan dalam neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Di antara makna sabilul mu'minin ialah ijma' mereka. Maka barang siapa yang menentang Rasul, menentang sunnah, dia akan menyimpang. Begitu pula barang siapa yang menentang ijma' salaf, dia akan menyimpang. Dari ayat di atas, barakallahu fikum, para ulama menyatakan ijma' salaf hujjah. Ijma' salaf adalah hujjah, dalil syar'i. Intah. Selesai ucapannya muallif hafizahullah taala. Alhamdulillah, ini solusi pertama. Cara pertama untuk meredam kekejaman penguasa, mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan supaya mereka itu menjadi penguasa yang saleh,
penguasa yang mendapatkan taufik dari Allah, hidayah dari Allah, diberi keadilan dalam menjalankan roda pemerintahannya, diberi anugerah teman-teman yang baik, bitharatan salihah, teman-teman yang baik untuk menjalankan roda pemerintahannya. Mendoakan kebaikan untuk dia supaya hilang, bertaubat, sadar dari berbagai macam kezalimannya dan kebengisan kekejamannya. Doa lahum bil khair. Disebutkan ya kawan, bahwasanya mendoakan kebaikan untuk penguasa itu menjadi ciri khasnya ahlu sunnah. Sementara mendoakan kejelekan penguasa ciri khasnya ahlul bid'ah. Prinsip ini sudah menjadi prinsip yang membedakan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Kayak ada cegahnya gitu ya. Nah, cegahnya pedang gitu. Masya Allah. Nah ya, kayak mau medang penguasa aja. Allah juga. Baik. Kalau kita melihat dan membaca kitab-kitab para ulama salaf terkait dengan prinsip ahli sunnah kepada penguasanya, mereka menukil dalam buku-buku itu prinsip ini. Di antara prinsipnya salaf, prinsipnya ahli sunnah mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Disebutkan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitabnya I'tiqadu A'immat Al-Hadits, dalam syarahnya Syekh Ali Al-Hajjadi, katanya Al-Ismaili rahimahullah ketika menjelaskan i'tiqadnya ashabul hadis, wa yarawna ad-du'a lahum bis-shalah wal 'atf ila al-'adl, dan mereka ashabul hadis berpendapat mendoakan kebaikan, mendoakan kesalehan untuk penguasanya, dan mendoakan supaya mereka dituntun kepada keadilan. Al-Imam Sabuni Syekhul Islam dalam bukunya Aqidah Salaf Ashabul Hadis menyatakan, wa ya'una ad-du'a lahum bis-shalah bil-islah wa taufiq was-salah wa fasl 'adli fil ra'iyah. Dan mereka Ashabul Hadis berpendapat mendoakan kebaikan untuk penguasa dalam bentuk islah supaya mereka bisa memperbaiki kepemimpinannya, doa taufik untuk mereka, kesalehan untuk mereka, dan supaya mereka bisa menebarkan keadilan pada rakyatnya. Begitu pula barakallahu fikum yang disampaikan oleh Al-Marwazi, dia mengatakan, sami'tu Abu Abdillah, saya pernah mendengar Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa dzakara al-khalifah al-mutawakkil, dan ketika itu beliau menyebut khalifah al-mutawakkil billah, Khalifah bin Abbasiyah. Faqala, kata Imam Ahmad rahimahullah, inni la ad'u lahu bis-shalah wal 'afiyah, sungguh aku senantiasa mendoakan kesalehan dan afiat untuk Khalifah Mutawakkil ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah juga menyatakan dalam akidahnya, beliau mengatakan, laqitu aktsar min alfi rajulin, saya pernah bertemu lebih dari 1.000 orang, min ahli ilmi, dari kalangan ulama. Imam Bukhari gurunya lebih dari 1.000. Saya pernah berjumpa lebih dari 1.000 ulama dari ahli Hijaz, Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Wasif, Baghdad, Syam, Mesir. Laqituhum karratin
qarnan ba'da qarnin thumma qarnan ba'da qarnin. Saya jumpai mereka berkali-kali, generasi demi generasi, kemudian generasi berikutnya demi generasi berikutnya. Adraktuhum wa hum mutawafirun. Saya jumpai mereka semua dalam keadaan mereka masih banyak. Akthar min 46 sana, lebih dari 46 tahun. Dari ahli Syam, dari ahli Mesir, ahli Jazirah 2 kali, ahli Basrah 4 kali. Fi sinina dawi adat, di tahun-tahun yang banyak. Di Hijaz sekian tahun. Dan saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Kufah, Baghdad, bersama dengan para muhaddisin dari ahli Khurasan. Di antara mereka adalah Maki bin Ibrahim, Yahya bin Yahya, wa Ali bin Hasan bin Sufyan, dan membawakan sekian banyak ulama yang lainnya. Beliau mengatakan, "Fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-asya'." Saya tidak melihat seorang pun dari ulama tadi yang ikhtilaf tentang masalah ini. Kemudian beliau menyebutkan 10 masalah dari masalah akidah ahli sunnah, dan beliau menyatakan pada masalah yang ke-10 menukil ucapan Fudail bin Iyad. Wa qala Fudail bin Iyad, "Law kanat li da'watun mustajabah lam aj'alha illa fi imam." Katanya Fudail, kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, doa yang makbul, aku tidak akan memperuntukkannya melainkan hanya untuk penguasa. Li'annahu idza salaha al-imam amina al-bilad wal 'ibad. Sebab kalau imamnya saleh, maka negara dan rakyat akan aman. Wa qala Ibnu Mubarak, Al-Imam Ibnu Mubarak mengomentari, "Ya mu'allim al-khair, man yastari ala hadha ghairuk." Wahai pengajar kebaikan, ini Fudail, siapa yang berani mengatakan demikian selain engkau? Ini menunjukkan bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menukil kesepakatan seluruh ulama ahli hadis yang beliau jumpai selama 46 tahun. Semua negara Islam ketika itu semuanya sepakat dengan prinsip ini, mendoakan kebaikan untuk penguasanya, seperti yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Sehingga ini menjadi ciri khasnya ahli sunnah. Sebaliknya, barakallahu fikum, mendoakan kejelekan kepada penguasa itu merupakan ciri khasnya ahli bid'ah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan dalam bukunya Syarh Sunnah, "Wa idza ra'aita ar-rajul yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau engkau melihat ada seseorang yang mendoakan kejelekan untuk penguasanya, ketahuilah dia sahibu hawa, ahli bid'ah ya. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultani bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Dan bila engkau menyaksikan ada seseorang yang mendoakan kebaikan untuk penguasanya, mendoakan kesalehan untuk penguasanya, ketahuilah dia sahibu sunnah insyaallah taala. Kemudian beliau membawakan pernyataannya Fudail bin Iyad rahimahullah taala yang disebutkan di atas. Jelas ya ikhwan, gamblang. Ini menjadi ciri khasnya ahli sunnah. Satu sisi ini merupakan prinsip ahli sunnah. Sisi yang kedua menjadi ciri khas yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Sisi yang ketiga, mendoakan kebaikan untuk penguasa itu adalah solusi meredam kekejaman mereka. Diambil dari pernyataan Fudail bin Iyad, "Fa'innahu idza salahal imam." Kalau masyarakatnya berdoa kepada Allah untuk kebaikan sang imam, makbul doanya. Kemudian imam menjadi imam yang saleh, aminal bilad wal ibad. Maka negara akan aman, rakyat pun juga aman sentosa. Terus
Dan insya Allah barakallahu fikum kalau seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya ratusan juta itu semua dengan ikhlas, dengan tulus, dengan jujur mendoakan kebaikan untuk presidennya, untuk penguasanya, gitu ya, yakin ada yang makbul. Maksud nggak ada yang makbul sama sekali. Insya Allah ada yang makbul, insya Allah. Dan itu kalau makbul barakallahu fikum dimakbulkan oleh Allah tabaraka wa taala, maka dengan sendirinya, dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah tabaraka wa taala, penguasa yang tadinya kamu anggap, saya bahasakan anggap ya, karena harus dipertanyakan kembali, ya kan enggak? Penguasa yang kamu anggap sebagai penguasa yang tidak pro rakyat, penguasa yang kebijakannya tidak aspiratif dan semisalnya itu, berubah menjadi penguasa yang saleh, penguasa yang adil, penguasa yang muwaffaq, dikasih taufik, dikasih hidayah oleh Allah Taala, mungkin jadi lagi. Kayak gitu ya. Barakallahu. Sehingga akan merubah semua yang ada selama ini. Sehingga dia bisa merubah dengan penuh keadilan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dan syar'i. Barakallahu. Doa silahkan mukmin. Doa itu senjatanya kaum mukmin. Barakallahu. Luar biasa. Tanpa harus demo anarkis, dengan tanpa harus turun ke jalan-jalan, dengan tanpa harus memprovokasi rakyat, dengan tanpa gratis lagi, tanpa modal. Yang dibutuhkan keikhlasan, ketulusan saja. Ini merupakan ciri khasnya Ahlus Sunnah. Barakallahu. Jadi ketika ada isu heboh di masyarakat, BBM naik, wah heboh semuanya. Yang paling heboh orang-orang yang di hatinya ada penyakit bid'ah, yang overacting dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Yang tenang dengan ilmiah, dengan penuh kedewasaan, dengan penuh ketulusan, dan memberikan solusi yang terbaik Ahlus Sunnah. Oh naik dah, ya, harus. Oh turun dah, alhamdulillah. Ada kelas itu. Terus bagaimana sikapnya Ahlus Sunnah? Iya, didoakan kebaikan untuk penguasanya. Setelah antara adzan dan iqamah, dalam sujudnya, di waktu-waktu yang makbul doa dan tempat-tempat yang makbul doa, mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Mudah-mudahan negaranya aman, damai, makmur, sejahtera, ekonominya, kemudian penguasanya segala macam. Doakan dengan perkara kebaikan, sehingga dengan tanpa kekerasan, dengan tanpa menimbulkan perkara yang negatif, semuanya akan tenang, selesai dengan syar'i. Barakallahu. Ini yang pertama, mendoakan kebaikan untuk penguasa. Solusi kedua yang juga disebutkan oleh muallif rahimahullah taala wa ra'ah dalam buku ini, itu pada bab yang ke-21. Bab yang ke-21. Solusi yang kedua ialah menasihati penguasa. Itu namanya solusi konkret. Menasihati penguasa. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa ra'ah. كيف تنصح الرعية ولاة أمرها. Bagaimanakah caranya rakyat menasihati penguasanya? An Shuraih ibn Ubaid radhiyallahu anhu qala, dari Shuraih ibn Ubaid radhiyallahu anhu dia berkata, qala Iyad ibn Hunum li Hisham bin Hakim. Iyad ibn Hunum pernah berkata kepada Hisham bin Hakim, alam tasma' biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tidak mendengar sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man arada an yansaha bihi sultanin, barang siapa yang hendak menasihati penguasa, fala yubdihi alaniyatan, maka jangan ditampilkan terang-terangan, walakin ya'khudhu biyadihi,
tetapi dia mengambil tangan penguasa itu, fayakhlu bih, lalu diajak menyendiri, face to face. Fa in qabila minhu fadaka, kalau sang penguasa menerima nasihatnya, itu yang diharapkan. Wa illa, kalau tidak, kana qad adda alladhi alaihi, kalau sang penguasa tidak menerima nasihatnya, maka dia telah menunaikan kewajiban dia. Kata Imam rawahu Ahmad wa Ibn Abi Asim qala al-Haythami rawahu Ahmad wa rijaluhu thiqat. Diriwayatkan Imam Ahmad dan semua rawinya thiqat. Illa anni lam ajid li Shuraih bin Iyad wa Hisham sama'a. Tetapi aku tidak mendapati pernyataan ulama bahwasanya Shuraih mendengar dari Iyad dan Hisham. Wa in kana qadiyya, walaupun dia seorang qadi, artinya masih dipertanyakan apakah nyambung ataukah tidak sanadnya, karena masih dipertanyakan apakah Shuraih bin Ubaid mendengarkan riwayat dari Iyad dan Hisham ataukah tidak. Wa qala al-Albani rahimahullah, berkata al-Allamah al-Albani rahimahullah, sahihun bi majmu' turuqih, ini hadis sahih dengan dikumpulkan semua jalan-jalannya. Wa syahidun mauqufun ala Abdullah bin Abi Aufa, dan di sini memiliki penguat secara mauquf ucapannya Abdullah bin Abi Aufa. Rawahu Ahmad bi sanadin hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan isnad yang hasan. Demikian kata Al-Albani dalam bukunya As-Sunnah. Intaha. Ini orang tina'azakumullah solusi kedua. Solusi kedua untuk meredam kekejaman penguasa dengan cara nasihat. Menasihati penguasa yang diyakini zalim, diyakini kejam, diyakini bengis, atau penguasa yang memiliki kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyatnya. Dinasihati. Itu jelas. Namun barakallahu, yang menjadi masalah sekarang ini adalah bagaimana cara menasihati penguasa. Sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan bulan kemarin, menasihati penguasa bukan dengan cara demonstrasi, menasihati penguasa bukan dengan cara inqilabat, dengan cara kudeta. Bukan dengan cara penggunaan kekuasaan, bukan dengan cara bawa senjata. Menasihati penguasa juga bukan dengan cara menyampaikan atau membongkar aib mereka di depan forum umum atau di depan khalayak ramai atau di media konsumsi banyak pihak. Tidak. Bukan dengan cara demikian. Sebab cara-cara yang tersebut di atas itu merupakan bentuk pemberontakan kepada penguasa. Maka di sini mu'allim hafizahullah ta'ala wa ra'ah menjelaskan dengan riwayat ini bahwasanya cara untuk menasihati penguasa ialah sembunyi. Fala yubdihi ala niyatan, kata Rasul. Jangan ditampilkan terang-terangan, tetapi sembunyi-sembunyi antara kamu dan dia saja, face to face. Kalau kamu datang langsung ke Istana Merdeka, gitu ya, minta izin kepada protokolnya itu ya, izin untuk ketemu Bapak Presiden. Udah diizinkan berdua dengan beliaunya. Langsung kamu nasihati. Nabiullah ila jadi. Gitu. Diterima, alhamdulillah. Ditolak, maka Anda sudah melaksanakan kewajiban Anda. Dihukum, itu resiko Anda. Ya kan begitu ya? Dihukum, itu resiko Anda. Dan itu merupakan afdalul jihad. Jihad yang paling afdal. Disebutkan sama Syekh Ali dalam syarahnya, wan nasihatu bihadzal uslub min a'zam suwar al-jihad, la siyama idza kana al-wali jaira.
Nasihat dengan cara tadi, dengan cara sembunyi-sembunyi, face to face tadi, itu merupakan bentuk jihad yang paling afdal, yang paling agung. Terlebih lagi apabila penguasanya zalim. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal, kalimat yang hak di sisi penguasa yang zalim. Dia mengatakan fata'ammal kaifa qala inda wa lam yaqul fi. Antum cermati riwayat ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahasakan dengan kata-kata inda. Artinya di sisi. Ucapan yang benar, ucapan yang hak di samping penguasa yang zalim, face to face. Tidak mengatakan fi tentang kehormatan dia. Kalau fi itu menghibai penguasa. Menghibai penguasa. Belum mengatakan wa katsirun minan nas yatakallamu fi ghirri sultan fi ghibatihi thumma yastadillu bi hadzal hadits. Anehnya banyak pihak membicarakan kehormatan penguasa, menghibai penguasa, jauh dari penguasa, lalu berhujjah dengan riwayat ini. Ini aneh. Seperti yang dimaksudkan dengan apa? Dengan riwayat ini. Sebab yang dimaukan dengan riwayat tadi barakallahu ialah di depan penguasa, di samping penguasa, bukan jauh dari penguasa, langsung menasihati dia, bukan menghibai dia. Dikatakan sebagai afdalul jihad. Kenapa dikatakan afdalul jihad? Resikonya besar. Apalagi penguasanya zalim. Yang siap mati. Jadi kalau orang itu sudah punya azam yang sangat kuat gitu ya, menghadapi penguasa yang kejam, yang bengis, yang zalim, siap menasihatinya, mungkin di rumah sudah mandi-mandi, persiapan siap dipanggil lehernya gitu loh, mandi yang bersih semuanya, wudu, pamitan sama keluarga dan segala macam ritual gitu ya. Wasiat tulis semuanya beres, lengkap, sudah datang ke sana, rapi, wangi, masuk menemui penguasa dinasihati. Kalau seandainya marah-marah dia, ngamuk-ngamuk dia, muncul kejamnya, dan kamu dibunuh di tempat, sudah bersih. Mudah-mudahan husnul khatimah. Yang gitu ya, afdalul jihad. Itu solusi yang disebutkan sama Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Begitu pula prinsip ini sebelumnya juga telah dipraktekkan langsung oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu arba. Menasihati penguasa yang dikira, yang diduga atau diisukan zalim oleh sebagian rakyat, dinasihati dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu menunjukkan kedewasaan mereka, kedalaman ilmu mereka, fikih mereka, pertimbangan yang matang antara maslahat dan maslahat mereka, sekaligus menjelaskan ini prinsip Islam, prinsip salaf. Wa min dzalik, di antaranya barakallahu fikum ialah tindakan Usamah ibnu Zaid radhiyallahu ta'ala anhu arba. Qila lahu, ditanya beliau, ala tadkhulu ala Utsman fatukallima? Wahai Usamah, apa kamu tidak masuk menemui sahabat Utsman, penguasa Utsman, lalu kamu bicara tentang dia, menasihati dia? Faqala, maka berkata sahabat Usamah ini, atarauna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum? Apa kamu berpandangan, apa kamu memandang aku tidak menasihati dia melainkan dengan cara aku sampaikan kepada kalian? Harus terang-terangan, harus belak-belakan? Wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainah. Sungguh aku telah menasihati dia, berbicara dengan dia, antara aku dan dia saja. Ma duna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awwala man iftataha. Awwala man fataha. Sungguh aku telah menasihati Utsman, berbicara dengan dia antara aku dan dia saja, dengan tanpa aku harus membuka suatu perkara yang aku tidak suka menjadi orang pertama yang melakukannya. Muttafaqun alaih. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah,
dalam syarahnya ketika menjelaskan ucapan Usamah dengan tanpa aku harus membuka satu perkara yang aku tidak suka sebagai orang pertama yang mengerjakannya. Maknanya kata Nawawi rahimahullah, yakni al-mujaharah bil inkar 'ala al-umara fil mala'. Maksudnya ialah terang-terangan mengingkari para penguasa di depan halayak ramai. Aku tidak suka itu, katanya Usamah. Jadi saya nasihati dia, saya bicara sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu agar aku dan dia saja, dengan tanpa aku harus terang-terangan di depan halayak ramai menyebutkan aibnya dia, menghujat dia, merendahkan dia, mengingkari dia, dengan tanpa itu. Katanya An-Nawawi rahimahullah, wa fihi al-adab ma'al umara wal lutfu bihim wa wa'dhuhum sirra wa tablighuhum ma yaqulu an-nasu fihim liyankafu anhu. Maka hadis ini ada faedah adab bersama dengan penguasa, lemah lembut dengan mereka, menasihati mereka dengan sembunyi-sembunyi, menyampaikan kepada mereka apa yang diisukan, apa yang disampaikan oleh masyarakat supaya mereka menahan diri daripadanya. Ini yang dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Barakallahu. Sehingga di samping itu merupakan afdhalul jihad, di sisi yang lain barakallahu fikum itu merupakan ja'fus salaf, kebiasaan salafun salih di dalam menasihati penguasa. Riwayat yang lain, sebentar ya, bukan yang itu. Riwayat yang ini sebenarnya merupakan argumen hujjah dan dalil yang menjelaskan tentang masalah ini. Dan ini merupakan prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi sekali lagi menjadi ciri khas yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah. Yang menasihati dengan sembunyi-sembunyi Ahlus Sunnah, yang menasihati dengan terang-terangan di depan khalayak ramai kaum Khawarij, Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah. Nah, ini solusi yang kedua. Di zaman sekarang ini alhamdulillah bisa dengan berbagai macam cara, berbagai macam upaya yang semuanya dengan cara sembunyi-sembunyi. Bisa dengan telepon, yang punya kenalan, punya nomor HP-nya, telepon langsung. Bisa dengan kalau mengetahui situs pribadi presiden gitu, masuk ke situsnya dengan syarat panjang, masuk ke situs pribadinya beliau, atau langsung datang ke istana negara, atau dengan segala macam cara untuk sampai ke sana. Barakallahu fikum. Bisa dengan cara langsung kita menyampaikan, bisa dengan cara kita kirimi majalah, bisa kita kasih karya-karya tulis sebagian ulama, sebagian asatidzah, bisa dengan buletin dan segala macam yang dimasukkan ke sana. Barakallahu fikum. Informasi yang sampai kepada saya dari sebagian ikhwan yang melihat langsung situs resmi Polri, Mabes Polri di sana ikhwan ya, dari pihak mereka secara resmi para kelas itu menggunakan makalah-makalah para ustadz salafiyin Ahlus Sunnah, khususnya di dalam mengcounter kaum Khawarij, mengcounter kaum teroris. Para kelas itu tidak tahu siapa yang pernah nulis. Di kata Ikhwan tadi, di antara yang dimuat secara langsung ialah tulisannya Pengurus ID yang pernah di kecil kecil itu. Masuk langsung ke sana. Berarti sudah masuk. Sudah masuk upaya-upaya untuk memberikan masukan-masukan kepada pihak pemerintah dan pihak penguasa tentang beberapa hal. Urusan terima, alhamdulillah. Nggak terima, sudah menjalankan kewajiban. Barakallahu. Dan ini cara Islam dalam menasihati penguasa. Betul-betul berani gitu loh, menanggung risiko. Tidak kayak mereka yang senangnya di depan halayak ramai, jauh dari penguasa, orasinya mantap gitu ya. Keluar bengak-bengok, masya Allah, begitu bikin orang sampai panas, sampai takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
tapi jauh dari penguasanya. Barakallahu. Begitu ada penguasa yang muncul sedikit kezalimannya gitu ya, langsung menghalau dan segala macamnya, sampai ditembaki dengan gas air mata dan segala macam, semburat orang pertama yang lari. Ini bukan orang yang berikan nasihat, bukan orang yang jantan, bukan laki-laki yang sesungguhnya. Ada pengecut. Kalau kamu berani menasihat penguasa, maka datang ke sana. Itu merupakan afdal jihad. Kalimatul haqqin inda sultanin syahid. Masya Allah ya. Dua solusi yang disampaikan oleh muallif hafizahullah taala warah. Semuanya syar'i dan tidak menimbulkan fitnah. Masalah selesai beredam dengan baik, dengan tanpa ada gejolak di masyarakat. Itu Ahlussunnah. Jadi ikhlas Ahlussunnah itu. Jadi tidak kemudian kami sudah menasihati penguasa, gitu aja. Ternyata ya bukan menasihati tapi menghujat. Ahlussunnah tidak ada yang tahu, semua itu yang kalau tahu-tahu sudah set. Tiba-tiba sudah berubah penguasanya. Tiba-tiba pandangannya sudah lain tentang kaum Khawarij, tentang kaum teroris dan segala macamnya. Ahlussunnah. Bayangannya umat mana Rasul mana? Mana? Itu mereka Ikhwan. Mana harokahnya mana? Paling taat penguasa. Gitu ya, sambil jindir gitu ya, Pak. Jangan-jangan betul mereka itu memang baliknya mereka itu boneka penguasa itu, jangan-jangan gitu. Allah yang ada itu. Gimana lagi? Orang ikhlas harus ikhlas, tidak boleh sampai macam-macam gitu ya. Allah ya. Ini dua solusi yang disebutkan muallif. Mau yang lain? Mau yang mana? Mau ya? Masya Allah. Yang berikut. Solusi yang berikut. Ini semua kita ambil dari pernyataan salafun saleh, para ulama ya. Solusi berikutnya untuk meredam kekejaman penguasa ialah masing-masing rakyat, individu masyarakat harus meningkatkan takwa dia kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Takwa Allah pada masing-masing individu masyarakat. Itu solusinya. Iya maksudnya ini. Penguasanya yang zalim kok rakyatnya suruh takwa itu gimana? Cara kelas itu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak dalam kitab Zuhud. Juga Imam Ibn Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam bukunya Hilyatul Awliya. Dari jalurnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Dari Asim Al-Ahwal. Dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Ini semuanya imam. Sanadun sahih. Qala, katanya Bakar bin Abdullah, lamma kanat fitnatu Ibn al-As'ad, tatkala terjadi fitnahnya Ibn al-As'ad, itu fitnah besar dalam sejarah Islam, pemberontakan Ibn al-As'ad, begitu ya. Dan sangat besar, sangat heboh. Hanya sebagian ulama Islam yang terbawa dengan fitnah ini, walaupun kemudian dia rujuk dan taubat kepada Allah selain. Terjadi pertumpahan darah yang sangat mengerikan pada fitnah ini, bahkan menumpahkan darah orang-orang saleh, darah sebagian ulama besar pada masa itu. Fitnah Ibn al-As'ad, pemberontakan penguasa. Penguasanya nggak mau kalah, dilawan itu, sehingga betul-betul perang antara penguasa dengan grupnya Ibn al-As'ad. Ketika terjadi fitnahnya Ibn al-As'ad,
Qala Talaq bin Habib. Talaq bin Habib At-Tabi'i rahimahullah menyatakan, disebutkan dalam lafaz yang lain, sejumlah kaum muslimin datang kepada Talaq bin Habib menanyakan solusi. Katanya Talaq bin Habib, "Idza waqa'atil fitnah fadfa'uha bit-taqwa." Wadah ya. Idza waqa'atil fitnah fadfa'uha bit-taqwa. Kalau terjadi fitnah seperti fitnah sekarang ini, fadfa'uha bit-taqwa, maka redam dia, tahan dia dengan takwa. Itu jawabannya Talaq bin Habib. Yang ditanyakan fitnahnya Ibnul Ash'ath, pemberontakan penguasa, kasus yang sedang dialami oleh kaum muslimin. Penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, muncul pemberontak yang juga zalim, yang juga kejam, kondisinya carut marut, tertumpahkan darah, fitnah yang sangat besar. Itu fitnah negara ya, nasional. Beliau mengatakan apabila terjadi fitnah seperti ini, fadfa'uha bit-taqwa, redam dia dengan takwa. Kalau mereka bertanya, "Wa taqwa?" Apa yang dimaukan dengan takwa di sini? Qala berkata Talaq bin Habib, "An ta'mala bi ta'atillah 'ala nurin min Allah, tarju thawaballah. Wa an tatruka ma'siyatallah 'ala nurin min Allah, takhafu iqaballah." Takwa itu ialah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ala nurin min Allah, di atas cahaya ilmu dari Allah. Tarju thawab Allah, engkau mengharapkan pahala dari Allah. Wa anta tatruka ma'siyat Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ala nurin min Allah, di atas cahaya ilmu dari Allah. Takhafu iqaballah, karena takut khawatir akan hukuman Allah. Ini 6 poin diglobalkan jadi 2. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Mengamalkan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Takwa. Itu solusinya. Barakallahu. Menghadapi suasana fitnah bangsa yang mencekam, kondisi kritis yang menimpa bangsa dan negara ketika itu, sudah terjadi pemberontakan berdarah dengan takwa. Apalagi yang kasusnya sekecil BBM, kecil, ya sekecil BBM. Apalagi kasusnya itu ialah semata-mata kebijakan pemerintah yang dinilai sebagian pihak, bukan semua pihak, sebagian pihak sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat, semata-mata tidak pro rakyat, atau kurang aspiratif dan semisalnya. Apalagi masalah itu lebih enteng lagi, fadfa'uha bit-taqwa, redam dengan takwa, hentikan dengan takwa, padamkan dengan takwa Allah, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Itu solusinya. Yang takwa siapa? Ya, semua pihak. Penguasanya harus bertakwa. Jajaran penguasa pemerintah harus bertakwa. Masyarakatnya juga harus bertakwa. Individu masyarakatnya harus bertakwa. Laksanakan perintah agama. Jauhi larangan-larangan agama. Semua akan selesai. Ya selesai. Kalau semuanya bertakwa kan jadi mustaqim semua ya. Jadi orang-orang yang bertakwa ya tidak akan ada fitnah, tidak akan ada pemberontakan, tidak akan ada yang namanya kezaliman penguasa, tidak akan ada yang namanya kezaliman rakyat. Selesai semuanya dengan takwa. Barakallahu fikum. Fadfa'uha bit-taqwa. Itu solusi salah. Barakallahu fikum. Jadi kembali kepada individu masing-masing, gitu ya. Maka sampaikan kepada pihak penguasa, wahai para penguasa, bertakwa kepada Allah. Wahai para jajaran pemerintah, bertakwa kepada Allah. Wahai kaum muslimin, takwa kepada Allah.
mahasiswa, takwa kepada Allah. Media massa, takwa kepada Allah. Semua lapisan masyarakat, takwa kepada Allah. Semuanya takwa kepada Allah. Selesai urusannya. Barakallahu fikum. Tidak semata-mata selesai urusan, tapi lebih daripada itu akan membawa perubahan. Kan gitu. Yang tadinya penguasanya zalim jadi soleh, jadi adil, menjadi bertakwa. Solusi masalah ada, membawa perubahan yang syar'i. Yang tadinya rakyatnya pemberontak tidak lagi jadi pemberontak, berubah menjadi muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, itu yang diharapkan dalam Islam. Takwa Allah. Jadi enggak usah neko-neko. Yang berontak, tinggalkan pemberontakan Anda, itu menyelisih takwa. Yang menumpahkan darah, tinggalkan tindakan Anda membunuh orang, itu menyelisih takwa. Ayo, semua kembali ke rumahnya masing-masing. Semuanya kembali ke rumahnya masing-masing. Pakai sarung, pakai baju, pakai peci. Ibadah yang benar, takwa yang bagus, kerjakan ketaatan, tinggalkan maksiat, terlalu baik. Hakata ya. Itu solusi dari Islam dalam meredam kekejaman para penguasa. Lanjut. Lanjut. Solusi yang berikutnya. Solusi yang berikutnya ialah tarku mukhalafati sunnah. Tarku mukhalafati sunnah. Meninggalkan tindakan menyelisihi sunnah. Mana? Pokoknya solusinya nggak ada yang masuk akal di kalangan para pemberontak. Meninggalkan tindakan dan sikap menyelisihi sunnah. Segala sesuatu yang mukhalafatus sunnah, yang menyelisihi sunnah, tinggalkan. Maka akan teredam kekejaman penguasa. Kenapa ya Pak? Sebab mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnahnya Rasulullah SAW dalam bentuk apapun, di antara hukumannya adalah Allah Taala menguasakan kepada masyarakat penguasa yang zalim yang memimpin mereka. Bentuk hukuman mukhalafatus sunnah, munculnya penguasa yang kejam, penguasa yang zalim. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63, An-Nur 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Ayatnya sudah ma'ruf itu. Ya, saya sampaikan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi, hendaklah takut, hendaklah khawatir orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul. Amr dimanakan sunnah, juga dimanakan perintah, sama saja. Hendaklah hati-hati seseorang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, atau menyelisihi sunnah Rasul. Antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah. Ausibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Ayat ini jelas menyatakan siapa saja yang mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah, di antara hukumannya ditimpa fitnah. Apa fitnah itu? Ada yang menafsirkan fitnah itu ialah syirik. Ada yang menafsirkan fitnah ialah syarr, kejelekan. Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya Fathul Qadir,
ketika menerangkan ayat di atas menyatakan wal fitnatu huna ghairu muqayyadatin binaw'in min anwa'il fitan. Fitnah yang disebutkan dalam ayat ini tidak terikat, tidak dikhususkan dengan satu jenis dari jenis fitnah. Artinya umum maknanya. Qila, ada yang mengatakan hiyal qatlu, pembunuhan. Sehingga maknanya barang siapa hendak berhati-hati orang-orang yang menyelisihi sunnah, mereka akan ditimpa pembunuhan, ditimpa fitnah pembunuhan. Wa qila az-zalazil, gempa-gempa, bencana alam. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih sunnah, mereka akan timpa bencana alam, ditimpa gempa dan segala macamnya dengan sebab mukhalafat sunnah. Sehingga adanya bencana alam dan segala macam itu bukan fenomena alam ya. Itu dikarenakan rakyatnya, dikarenakan masyarakat sebuah tempat tadi betul-betul mukhalafat sunnah, menyelisih sunnahnya Rasulullah SAW. Banyak penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya, banyak maksiat mungkarnya, sehingga di antara hukumannya ditimpa fitnah. Di antara fitnah ialah zalazil, munculnya gempa-gempa, tamam, bencana alam dan segala macamnya dikarenakan mukhalafat sunnah. Waqila, ada lagi yang mengatakan tasallutu sultanin jairin alaihim. Ada wasai. Ada yang mengatakan makna fitnah ialah dikuasakan atas mereka penguasa zalim yang memimpin mereka. Sehingga maknanya hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih sunnah, mereka akan ditimpa fitnah. Di antara fitnahnya adalah mereka akan ditimpa oleh adanya penguasa zalim yang memimpin mereka. Masya Allah. Wakila. Sekian banyak makna yang lain yang dibawakan oleh para ulama kita yang intinya masuk dalam makna fitnah umum lafaznya. Di antara fitnah tadi, poin ketiga tadi, penguasa yang zalim. Barakallahu. Jadi hendaknya masyarakat muslim itu sadar adanya penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, penguasa yang tidak pro rakyat, itu bahasa mereka. Dan yang semisalnya itu sesungguhnya bukan semata-mata dosa pemerintah, tapi sesungguhnya di antara sebabnya adalah ulah kamu sendiri. Dikarenakan rakyatnya, masyarakatnya senantiasa menyelisih sunnah dalam bentuk mengolok-olok sunnah, mencaci maki sunnah, melecehkan sunnah, menghinakan sunnah, bahkan mengingkari sunnah, atau mendustakan sunnah, atau menyelisih sunnah dan mengamalkannya dan segala macamnya. Segala bentuk mukhalafat sunnah yang ada pada masyarakat Islam, masyarakat yang ada ini membuat Allah Taala menghukum mereka dengan adanya pemimpin zalim, pemimpin kejam yang menguasai mereka. Sadar. Kok boleh menguasai? Iya, berarti kamunya ini banyak penyimpangan sunnah. Entah pada akidahmu, entah pada ibadahmu, entah pada muamalahmu, entah pada akhlakmu, entah pada keseharian kamu. Itu semua yang berakibat adanya sultanun jahil, penguasa yang zalim. Itu baru satu. Bagaimana kiranya kalau Allah Taala menghukum kalian dengan semua bentuk fitnah, lebih mengerikan lagi. Dikarenakan mukhalafat sunnah, akhirnya banyak terjadi kesyirikan pada umat, kejahatan pada umat, banyak gempa, bencana alam, banyak pembunuhan, ada penguasa yang zalim, ada sekian banyak fitnah muncul dengan sebab mukhalafat sunnah, dan bukan perkara yang mustahil. Barakallahu. Namun salah satunya, mungkin seluruhnya. Allahul musta'an.
Maka solusinya solusinya ialah harus ittiba'us sunnah. Harus mengikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan jangan sampai Anda mukhalafat sunnah. Harus kamu tinggalkan sikap atau tindakan yang menyelisihi sunnah. Solusinya ittiba'us sunnah, mengikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam pada semua kehidupan Anda. Beragama, urusan dunia, semua urusan yang ada. Harus ittiba'us sunnah, mengikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu. Ittiba'us sunnah itu yang meredam kezaliman penguasa. Barakallahu. Nah, Masya Allah. Betul apa lagi? Nah sekarang kalau muncul sebuah kezaliman, atau yang dianggap kezaliman dari pihak penguasa, ternyata disikapi dengan sikap mukhalafatus sunnah, disikapi dengan sikap yang juga bertentangan dengan sunnah, itu kira-kira bagaimana solusinya? Bukan menyelesaikan problem, tapi justru menambah problem. Bukan membuat penguasanya jera, tapi justru membuat penguasanya semakin berani, semakin zalim, semakin kejam. Dan tidak semata-mata itu. Dikarenakan makna fitnah itu umum, tidak semata-mata itu. Yang niatan kamu untuk meredam kezaliman penguasa dengan cara mukhalafatus sunnah, ternyata yang muncul semakin kejam. Ternyata yang muncul ialah fitnah-fitnah lain yang diakibatkan oleh mukhalafatus sunnah. Muncul gempa, muncul bencana alam, muncul pembunuhan, muncul ini, itu dan segala macamnya dengan akibat solusi yang salah, solusi mukhalafatus sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga tambah parah, tambah runyam, tambah tak beres. Membersihkan kotoran dengan yang lebih kotor lagi. Wadah insyaallah. Gamblang. Ahlussunnah gamblang. Wadah. Yang bukan ahlussunnah apalagi yang tipikalnya itu menganti pemerintah, gak wadah. Gak wadah. Barakallahu fikum. Solusi apa kayak gini? Dikarenakan umumnya masyarakat anakumullah senangnya itu yang instan gitu. Instan gitu. Maunya dia tuh volume, cekel, flip, ganti. Gitu. Maunya begitu. Allahumma musta'an wa haula wala quwwata illa billah. Jam 12 kurang 10. Terus sampai istirahat. Jam piro dhuwure, cok ngilang ngene ae. Jam piro dhuwure? Nah terus jam 12 ya. Istirahat dulu ya. 10 menit kasihan menit belum. Putus kerawatannya. Baik. Kalau begitu kita sekarang dulu dan insyaallah pada waktu nanti akan diteruskan lagi solusi berikutnya. Akan teruskan lagi solusi berikutnya insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hadirin.